Ada setidaknya dua kabar dari China yang tergolong baik dan juga buruk. Tapi juga ada satu sisi, yaitu pernyataan-pernyataan dari Donald Trump yang sepertinya sedang memicu ataupun bahkan berpotensi memicu ketegangan geopolitik. Apa saja itu? Ini dia ulasannya. So, data ekonomi kemarin kita sudah lihat dengan data dari inflasi zona Eropa yang ternyata rilisnya adalah sesuai ekspektasi. 2,7% untuk basis tahunan, itu adalah core CPI-nya, naik dari, atau lebih tepatnya tetap ya, ini konsisten dengan data previous atau bulan sebelumnya 2,7%. Nah, sementara CPI utama itu berada di 2,4% sesuai ekspektasi, yang juga menandakan kenaikan dari 2,2%. Nah, yang juga cukup menakjubkan adalah sebetulnya CPI basis bulanan yang ternyata naik dari minus 0,3% menjadi 0,4%. Tapi apapun itu teman-teman, ternyata tidak memberikan, ya bisa dibilang dorongan yang paling tinggi untuk euro. Justru yang kita lihat adalah pembalikan ataupun penurunan, dan itu berarti skenario kita berhasil kemarin, yaitu terkait dengan buy on rumor, sell on fact, yaitu naik sebelum data dan berbalik turun setelah data ekonomi. Kenapa ini bisa terjadi? Karena memang datanya tidak mengejutkan sama sekali dan semuanya sesuai ekspektasi. Artinya takaran ataupun perkiraan market sudah sesuai dan mereka tidak ada harapan untuk terjadinya kejutan. Nah, otomatis disitulah yang terjadi, yang terlihat adalah euro kembali tertekan. Terlepas dari hal tersebut, juga di malam hari memang terbantu oleh data Amerika yang relatif lebih kuat daripada ekspektasi. Jadi dalam hal ini adalah data ISM Manufacturing PMI yang menekankan kepada posisi yaitu sektor jasa. Ya, jadi non-manufacture atau sektor jasa yang menunjukkan angka lonjakan atau perkenaikan dari 2,1 menjadi 5,4. Nah, jadi hal ini juga mencerminkan apa yang sempat kita bahas sebelumnya, yaitu kaitannya dengan sektor jasa itu yang masih tetap relatif bagus atau relatif ekspansi, karena memang angkanya di atas 50. Ya, kalau kita bandingkan dengan data 2 hari sebelumnya, yaitu versi dari S&P Global, angkanya jompang, tapi yang memang tidak terlalu jauh juga ya, masih tetap di atas 50. Hanya saja versi S&P Global dari 58 turun ke 56. Tapi yang terjadi pada data versi ISM justru mengalami kenaikan dari 52 menjadi 54. Jadi ada gap yang bisa dibilang hampir tertutupi ya. Nah, yang jadi soal adalah semua angka ini memberikan ekspektasi kepada market kemungkinan dia ataupun bahkan secara keseluruhan Fed tidak mungkin untuk memangkas suku bunga di tahun ataupun di bulan ini. Nah, jadi inilah yang membentuk sentimen market, kenapa akhirnya dolar mengalami penguatan di malam hari, dan dampaknya euro mengalami tekanan turun, pound sterling mengalami tekanan turun. Kemudian yang juga cukup mencengangkan adalah pasar saham. Padahal kalau kita perhatikan dengan data ekonomi yang bagus, harusnya saham juga ikut terdorong naik. Tapi yang terjadi sebaliknya, dia justru sempat naik kemudian berbalik turun. Ada apa kira-kira? Nah, ternyata selidik punya selidik, data ekonomi yang solid lalu kemudian dolar yang balik menguat, kemungkinan itu juga memberikan ya setidaknya skeptisisme ya, ataupun skeptisme terkait dengan kemungkinan adanya peluang untuk penurunan suku bunga di bulan ini. Nah, yang kedua adalah adanya terkait dengan pernyataan dari Donald Trump, yang ternyata kalau kita perhatikan pernyataan tersebut lebih berujung kepada kondisi ketegangan geopolitik. Oke, dari kebijakan tarif yang mungkin akan mengincar segera kepada Kanada dan Meksiko, ada hal yang menurut saya ini adalah urgensinya terkait dengan pernyataan ini bisa memicu apa yang disebut dengan ketegangan geopolitik. Dan itu adalah ancaman terhadap Greenland. Termasuk juga pengakuan ataupun ya bisa dibilang mengakuisisi status dari Teluk Meksiko. Donald Trump ingin mengganti Teluk Meksiko menjadi Teluk Amerika. Sementara dia juga menginginkan teritori Greenland untuk menjadi bagian dari Amerika. Jika saja Denmark tidak memberikan persetujuan ataupun tidak melepas, maka dia mengancam dengan kebijakan tarif. Nah, ini kelihatannya bisa dibilang ancaman yang tidak bisa dianggap enteng ya, tapi juga Denmark menyatakan mereka tidak melepas ataupun tidak dalam posisi menjual Greenland. Nah, tapi bagi saya kalau memang ini ternyata terjadi lebih lanjut ataupun bahkan lebih serius lagi oleh Donald Trump saat dia dilantik, maka saya perkirakan mungkin ini akan menjadi faktor ketidakpastian geopolitik berikutnya, dan itu berarti memicu selain terkait dengan perang dagang, tapi juga ada sentimen geopolitik di situ yang jelas terkait dengan teritori kekuasaan. Nah, apakah ini akan berubah kepada hal yang sangat serius atau tidak? Kita tinggal tunggu ke depan, dan mungkin perkiraan saya adalah setelah tanggal 20 Januari ya.
Kita akan lihat apa saja yang akan dilakukan ataupun sesegera mungkin diberlakukan oleh kebijakan Trump. Nah, kemudian yang juga cukup menarik di sini adalah statement berikutnya terkait dengan suku bunga dan juga mencabut larangan Biden. Oke, terkait dengan suku bunga, Trump mengatakan bahwa suku bunga terlalu tinggi. Saya agak bingung dengan pernyataannya, tapi kalau misalkan kita artikan selintas, berarti sebetulnya dia tidak ingin suku bunga Fed itu tetap tinggi. Artinya ini ada pertanyaan, apakah berarti Donald Trump kemungkinan akan mengimbangi ataupun bahkan mendorong untuk Fed tetap memangkas suku bunga apa tidak. Kalau itu tidak terjadi, berarti ekspektasi kita mungkin penurunan atau siklus penurunan suku bunga itu masih bisa berlanjut di tahun ini. Nah, tapi sayangnya mungkin ini harus tetap dipertimbangkan juga dengan faktor pemangkasan pajak dan juga kebijakan tarif lainnya. Karena kalau misalkan sampai kebijakan tarif tersebut memicu kenaikan inflasi, lagi-lagi seperti yang pernah kita bahas di Market Outlook 2025, ini akan mempertimbangkan atau memberikan desakan kepada Fed untuk menghentikan penurunan, sama sekali tidak ada penurunan suku bunga, mereka tahan suku bunga dengan tingkat suku bunga yang tinggi, atau bahkan terpaksa dengan menaikkan kalau memang ternyata inflasinya naik tidak terkendali. Ya, artinya kita belum bisa pastikan pernyataan ini apakah menyinggung terkait dengan rencana ataupun keinginan dia untuk menurunkan suku bunga lebih rendah atau tidak. Kemudian yang terjadi berikutnya adalah dia akan menyatakan akan mencabut larangan Biden. Larangan Biden ini terkait dengan pengeboran minyak ataupun bahkan minyak dan gas lepas pantai. Oke, ini janji kampanye yang pernah dia katakan dan berarti ada tujuan utama yaitu memperkaya diri dengan pasokan minyak yang melimpah sehingga dia tidak perlu katakanlah bergantungkan diri kepada negara-negara produsen lain. Dan itu berarti menyinggung kepada OPEC. Dan itu berarti akan terjadi perang pasokan ataupun perang produksi antara OPEC yang memang notabene dikenal sebagai kelompok ataupun grup negara pengekspor ataupun bahkan penghasil minyak, sementara Amerika sebagai negara bukan penghasil minyak. Jadi kalau kita lihat sini, kemungkinan ini akan menjadi sangat seru untuk beberapa kebijakan ke depan. Nah, tapi jelas ini cukup lama karena pengeboran berarti juga akan memberikan dampak yang relatif medium term ataupun bahkan jangka panjang sekalipun. Oke, sementara kabar dari China terkait dengan briefing yang dilakukan tadi pagi, ini adalah kaitannya dengan ekonomi. Tapi sayangnya dari semua pernyataan ini, ternyata tidak satu pun menyatakan terkait dengan kebijakan stimulus yang ditunggu-tunggu oleh para pelaku pasar. Jadi saya canggung di situ, kemungkinan posisi inilah yang membuat kenapa harga ataupun indeks saham Hang Seng mengalami penurunan di pagi tadi, dan apapun yang dilakukan oleh NDRC ataupun bahkan PBOC sama sekali tidak menyangkut terkait dengan kebijakan stimulus yang akan diusung. Dia lebih kepada kebijakan subsidi untuk pertukaran barang dan itu memperbarui barang. Artinya trade in di situ yang kecenderungannya tidak terlalu menggembirakan untuk para pelaku pasar ya. Dan itu juga tidak mencerminkan adanya dorongan untuk konsumsi domestik. Oke, so dengan berita ini, saya rasa ini yang membuat semua negatif dan kembali dalam fase penurunan sehingga dolar cenderung mengalami penguatan. Di sisi lain, ada kabar bagusnya yaitu terkait dengan apa yang kita nantikan kemarin, yaitu terkait dengan pembelian emas. Ternyata PBOC menyatakan bahwa mereka mengkonfirmasi pembelian lanjutan di bulan Desember kemarin dan akhirnya terjadi penambahan ataupun pertambahan sekitar 30 ton emas. Ini berarti nilainya sekitar 2 kali lipat dari apa yang dibeli atau dilakukan di bulan November. Nah, otomatis dari apa yang dilakukan oleh PBOC tersebut menandakan bahwa mereka tetap melakukan diversifikasi. Ini kaitannya juga dengan persiapan mereka untuk mengantisipasi konsekuensi dari kenaikan tarif, dan yang dikhawatirkan adalah perang dagang jilid 2 antara China dan Amerika. Ya, praktis inilah yang kita sebut-sebut dengan Trumponomics jilid 2. Nah, kalau misalkan ternyata ini yang terjadi teman-teman, berarti bukan mustahil ke depannya emas, kalaupun misalkan kita lihat ada efek negatif dari data ekonomi Amerika yang relatif lebih tinggi ataupun lebih kuat, tapi yang jelas ini akan menjadi pondasi dasar dan menandakan bahwa tingkat permintaan dari bank sentral termasuk juga PBOC dan juga bank sentral lain itu masih tetap tinggi. Dan artinya secara fundamental juga berarti setiap penurunan itu akan menjadi kesempatan untuk lakukan buy. Ini dengan catatan bahwa Cina tetap di jalur yang benar dalam hal ini adalah jalur pembelian. Nah, sementara untuk nanti sore ataupun nanti malam berarti kita akan coba lihat dengan data ekonomi, dan data ekonomi tersebut kita akan hanya berkaca kepada status dari retail sales Jerman yang kelihatannya akan diperkirakan naik dari minus 1,5% menjadi 0,5%.
Kemudian juga ada data ADP employment dari Amerika yang diperkirakan turun dari 146 menjadi 139. Nah, mana yang harus kita jangkau ataupun yang kita cermati? Tentunya semua akan memperhatikan data-data Amerika karena kita 2 hari ke depan akan berhadapan dengan data non-farm payroll. Yang mana data ADP ini diyakini akan memberikan sedikitnya gambaran lah untuk apa yang akan terjadi pada pasar pekerjaan atau non-farm payroll di hari Jumat. So, data yang relatif kecil atau yang relatif lebih rendah daripada ekspektasi akan membangkitkan kembali emas dan mendorong kenaikan. Tapi kalau misalkan dia datanya relatif lebih tinggi, berarti kita akan lihat tekanan kembali turun untuk emas. Nah, sementara initial jobless claim yang biasa dirilis di hari Kamis ternyata dimajukan atau kemungkinan dimajukan ya. Walaupun kalau kita lihat di economic calendar kelihatannya ada 2 jadwal di hari ini dan juga besok di hari Kamis. Tapi karena agendanya adalah market akan libur, maka kemungkinan ya saya rasa sangat wajar kalau misalkan datanya dirilis malam nanti. Nah, terakhir adalah FOMC minutes, yang mana sebetulnya kita tidak melihat itu akan menjadi faktor sentimen ataupun penggerak sentimen, karena memang hanya menyampaikan noteland yang mungkin ingin didengarkan oleh market adalah terkait dengan di mana posisi para pejabat ataupun para pembuat kebijakan. Apakah lebih pro kepada status hawkish atau masih ada seimbang dengan sisi dovish yang tetap membuka jalur pemangkasan. Hanya itu saja, karena tidak atau bukan terkait dengan kebijakan suku bunga. Nah, sementara itu, data minggu ini berarti kita akan tinggal menyisakan beberapa data seperti FOMC minutes dan juga terkait dengan inflasi China dan of course data ADP dan non-farm payroll Amerika.